I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Novita Arianti, NPM 21742010, Prodi Hukum dan Ilmu Sosial, mahasiswi semester 5, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Ibrahim Fikma Idrisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum yang ada di dunia. Sistem hukum adalah suatu sistem aturan, yaitu berupa perintah, larangan, dan kebolehan. Ada dua sistem hukum yang terdapat di dunia, yaitu sistem hukum civil law dan sistem hukum common law. Indonesia menganut sistem hukum civil law atau Eropa kontinental sebagai bentuk warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuris normatif dengan jenis data sekunder, dan hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu sistem hukum civil law dikodifikasikan dari hukum Romawi kuno yang berkembang di negara Eropa daratan. Yang pertama, sistem civil law atau Eropa kontinental. Dalam sejarahnya, civil law berasal dari hukum Roma yang terkodifikasikan yang dibuat pada zaman Kaisar Justin dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia. Dalam sistem civil law, prinsip utama yang menjadi dasar sistem ini adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematika dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Yang kedua, sistem hukum common law. Dalam sejarah common law, sistem hukum ini berkembang di bawah pengaruh sistem yang bersifat adversal dalam sejarah England, berdasarkan keputusan pengadilan. Sistem hukum tersebut dapat dijumpai beberapa negara seperti Amerika Utara, Australia, maupun Asia. Kedua sistem hukum tersebut hingga kini masih dipergunakan oleh Indonesia karena banyak peraturan hukum yang masih digunakan sisa peninggalan zaman Belanda. Hal ini dikarenakan Indonesia pernah dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun, sehingga Indonesia sebelum merdeka harus mengikuti sistem hukum yang diberlakukan oleh pihak kolonial Belanda pada masanya. Sampai saat ini, Indonesia masih terikat Undang-Undang Kolonial Belanda. Pasal 1 Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Keberadaan sistem hukum di Indonesia masih belum jelas karena masih terdapat kontradiksi antara hukum nasional dan hukum barat. Pernyataan ini sesuai dengan kenyataan yang sedang dialami oleh negara Indonesia. Sepanjang sejarah Indonesia, berbagai sistem hukum telah bersaing memperebutkan posisi baik dalam sistem hukum nasional maupun sistem hukum barat. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena terwujud dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan disusun secara sistematis dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Prinsip dasar ini dianut bahwasanya nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Tujuan hukum tersebut berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa dengan menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas wewenang. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja.
Oleh karena itu, sistem civil law atau Eropa kontinental menjadi rujukan atau prinsip dasar dalam perumusan serta kodifikasi hukum di negara-negara benua Eropa seperti Perancis, Belanda, Jerman, Italia, Amerika Latin hingga Asia, termasuk Indonesia, yang menganut civil law akibat penjajahan pada masa Belanda. Indonesia sendiri sudah menetapkan untuk menganut sistem civil law sebagai akibat prinsip utama, yaitu mempositifkan aturan pada bentuk tertulis atau dituangkan pada bentuk pembukaan undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tidak diakui menjadi aturan hukum, begitu pula peraturan-peraturan yang dibentuk selain oleh negara serta tidak disebut sebagai hukum, tetapi lebih menjadi moral masyarakat. Namun pada sistem civil law dalam prakteknya mempunyai banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis sehingga menjadi tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan di masyarakat, cenderung kaku dan statis. Hingga kini banyak peraturan perundang-undangan barat yang diadopsi di Indonesia dan diberlakukan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dengan demikian, fenomena legal gap atau keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan merupakan persoalan yang mendasar dan secara substansi hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari. Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Sistem hukum civil law memberi banyak kontribusi sampai saat ini, dikarenakan sistem ini telah lama diadopsi oleh Indonesia sejak merdeka. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan sistem hukum civil law atau sistem hukum Eropa kontinental masih sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga sistem hukum itu menjadi acuan dalam dibuatnya peraturan baik saat sekarang ataupun pada masa yang akan datang. Jadi segitu saja pembahasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf, dengan pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.